Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas evidence based practice dalam asuhan kebidanan pada Ibu Nifas. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurmala Dewi Rudimensiana, NIM 2306750 dari kelas 02G Buteng. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu evidence based. Evidence based practice ialah suatu strategi untuk mendapatkan knowledge atau pengetahuan terbaru berdasarkan bukti yang jelas dan relevan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan meningkatkan skill dalam praktik klinis guna meningkatkan kualitas kesehatan pasien dan klien. Kemudian manfaat evidence based. Pertama, keamanan bagi nakes karena intervensi yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Kedua, meningkatkan kompetensi atau kognitif. Yang ketiga, memenuhi kepuasan pelanggan yang mana dalam asuhan kebidanan klien mengharapkan asuhan yang benar. Yang terakhir, memenuhi tuntutan dan kewajiban sebagai profesional dalam memberikan asuhan yang bermutu. Kemudian pemanfaatan evidence based practice. Sikap etis profesional bidan akan mewarnai dalam setiap langkahnya, termasuk dalam pemenuhan keputusan dalam merespons situasi yang muncul dalam usaha. Berikutnya asuhan kebidanan pada Ibu Nifas dengan memanfaatkan evidence based practice. Yang pertama, pengertian asuhan postnatal care. Postnatal care adalah suatu periode yang tidak kurang dari 10 atau lebih dari 28 hari setelah persalinan, di mana selama waktu itu kehadiran dan kontinu dari bidan kepada ibu dan bayi sedang diperlukan untuk mendeteksi dini adanya komplikasi dan penyakit pada masa postnatal. Berikutnya, konsep dasar masa nifas. Nifas adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti semula hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau kurang lebih 40 hari. Sedangkan masa nifas atau puerperineum adalah pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Lamanya masa nifas ini yaitu 6-8 minggu. Berikutnya, peran dan tanggung jawab bidan. Adapun peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas antara lain: pertama, memberikan dukungan secara kesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisiologi dan psikologis selama masa nifas. Yang kedua, sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Ketiga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan merasa nyaman. Yang keempat, membuat kebijakan perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak maupun melakukan kegiatan administrasi. Yang kelima, mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Yang keenam, memberikan informasi dan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah pendarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktikkan kebersihan yang aman. Ketujuh, melakukan manajemen asuhan kebidanan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan, serta melaksanakan untuk mempercepat pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas. Dan kedelapan, memberikan asuhan kebidanan secara profesional. Dan yang terakhir, mendukung pendidikan kesehatan termasuk pendidikan dalam perannya sebagai orang tua. Berikutnya, yang keempat, tahap masa nifas. Nifas dapat dibagi ke dalam 3 periode. Yang pertama, puerperium dini, yaitu keputihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Kedua, puerperium intermedial, yaitu keputihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Yang ketiga, puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih kembali dan sehat sempurna baik selama hamil ataupun sempurna berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau tahun. Dan kemudian yang kelima, perubahan fisik pada masa nifas. Pertama, rasa kram dan mules di bagian bawah perut akibat penciutan rahim atau evolusi. Dan kedua, keluarnya sisa-sisa darah dari vagina. Ketiga, kelelahan karena proses melahirkan. Keempat, pembentukan ASI sehingga payudara membesar. Nah, yang kelima, kesulitan buang air besar atau buang air kecil. Dan yang keenam, gangguan otot seperti
betis, dada, perut, panggul, dan bokong. Dan yang terakhir, perlukan jalan lahir atau lecet dan jahitan. Ada beberapa bagian dari asuhan kebidanan postnatal seperti deteksi dini komplikasi masa postnatal, kelompok ibu postnatal, peran menjadi orang tua, breastfeeding, persiapan pasien pulang, home visit dalam asuhan postnatal, support system dalam asuhan postnatal. Terima kasih.